Salam olahraga pemirsa, ketemu lagi dengan saya Ko David. Semoga semua teman-teman pemirsa Indonesia, pendukung timnas Indonesia tetap selalu sehat, sukses, dan tetap semangat mendukung timnas Indonesia untuk mendapatkan satu tiket di Piala Dunia 2026. 1-2 hari ini di Mensos heboh dengan munculnya striker Jepang yaitu Ayase Ueda yang terang-terangan menyatakan ingin menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia menjadi striker utama. Nah, ini menarik teman-teman. Kita tahu Ayase Ueda ini adalah striker yang sangat bagus yang saat ini membela timnas Jepang. Nah, mungkin karena dia jarang mendapatkan tempat utama, terus juga atas dorongan dari kakeknya yang asli orang Indonesia, kakeknya meminta ke Ayase Ueda untuk membela timnas Indonesia, dan dia sendiri pun semangat untuk membela timnas Indonesia. Mungkin dari supporter kita yang begitu baik, begitu bersahabat, begitu heboh mendukung timnas kita yang tidak didapatkan di timnas Jepang. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang siapa Ayase Ueda sebenarnya. Ayase Ueda adalah keturunan Indonesia dari kakeknya. Nah, dia lahir di Mito Ibaraki, Jepang, di salah satu kota. Itu pada 28 Agustus tahun 1995 dengan tinggi badan 182 cm. Nah, dia juga sempat belajar di Katsima Golkum High School, ya. Itu untuk sekolahnya. Nah, untuk belajar sepak bola dia masuk ke Kashima Adler, ya. Itu yang juniornya, jadi masih anak-anak. Dia masuk ke klub Kashima Adler, itu salah satu klub sepak bola terbesar di Jepang yang biasa juara Piala Asia, juara Liga Jepang. Nah, sehingga dewasa, terus dia memulai karirnya di sepak bola profesional itu di Juli 2019. Juli 2019 dia mulai main sebagai pemain pengganti, ya, sebagai pemain pengganti pada saat Juli 2019 itu pada saat Katsima Adler melawan Urawa Red Diamond. Nah, di situ dia mulai debut bersama tim senior Kashima Adler. Setelah 3 tahun bersama Kashima Adler, nah, Ueda ini menjadi tulang punggung untuk striker, menjadi striker utamanya Kashima Adler, dan banyak trofi yang diraih bersama Kashima Adler. Nah, dengan performanya yang begitu bagus, akhirnya dia dibeli oleh salah satu klub besar di Belgia, yaitu klub Brugge, ya, tulisannya Brugge. Nah, di musim 2022 sampai 2023 selama 1 tahun bersama klub Brugge ini, Ayase Ueda tampil cemerlang, sangat bagus, mencetak banyak gol. Nah, akhirnya membuat tim-tim besar di Eropa meliriknya. Yang berhasil mendapatkan Ayase Ueda dari klub Brugge adalah
klub Feyenoord Rotterdam, yaitu salah satu klub besar di Belanda. Nah, pada saat kontraknya itu selama 5 tahun, ya, mulai dari 2023 pindah dia ke Feyenoord itu selama 5 tahun. Nah, Feyenoord untuk memindahkan Ayase Ueda ini dari klub blok ke Feyenoord itu dengan nilai transfer sebesar 8 juta euro. Ya, dengan 8 juta euro. Kalau dikalikan dengan uang Indonesia, ya lumayan banyak. Ya, yang jelas saya belum punya. Nah, lalu terang-terangan si Ayase Ueda ini menyatakan ingin menjadi warga negara Indonesia. Tentunya dia ingin dijadikan striker utama. Nah, pelatih kita Sintayong sangat meresponnya. Bapak Erick Thohir sebagai ketua PSSI juga begitu semangat meresponnya itu, beserta Pak Presiden Prabowo juga sangat meresponnya. Nah, tentunya sangat bagus dengan kualitas Ayase Ueda ini sebagai striker utama Jepang. Nah, sekarang dia ingin menjadi striker utama Indonesia. Tentunya tidak gampang karena ada peraturan-peraturan yang harus dipelajari, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi karena dia sudah main di timnas Jepang. Nah, tentunya kita berharap apapun sulitnya, tentunya ada jalan, terutama Pak Erick Thohir untuk bekerja keras memproses dokumen-dokumennya supaya Ayase Ueda ini bisa menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat timnas Indonesia. Nah, kalau datangnya Ayase Ueda, tentunya kita punya 2 striker yang haus gol. Ya, tentunya kita tahu ada Ole Romeni yang lagi proses. Nah, ditambah Ueda. Kalau ada 2 striker ini sama-sama fighter yang bagus. Nah, dengan begitu saya yakin timnas Indonesia akan masuk ke Piala Dunia 2026. Bisa-bisa kita mendampingi Jepang untuk dapat peringkat kedua di round 3 ini. Otomatis kita akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Nah, apakah kita kalau sudah masuk Piala Dunia kita masih bisa melawan tim-tim besar? Tentunya bisa. Karena setelah kita masuk Piala Dunia, otomatis Indonesia mencapai rekor. Artinya menorehkan tinta emas. Indonesia ada di Piala Dunia 2026. Tentunya pemain-pemain kita ini semangat. Ada Jai Ijes, ada Kevin Verdong, ada Mes Hirger, ada Eliano, ada Ueda, ada Ole Romeni, ada Ratno Ramangun, Kevin Hapner. Nah, tentunya ada Marcelino juga, ada Rido, Martin Paes. Semua pasti akan dengan semangat untuk meraih kemenangan di Piala Dunia 2026. Nah, syukur-syukur kita bisa lolos ke babak berikutnya. Itu harapan kita, harapan masyarakat Indonesia sebagai pecinta timnas. Nah, Sintayong sangat merespon karena Ueda ini tampil bagus bersama Feyenoord. Selalu mencetak gol, dia juga punya insting cetak gol yang kuat di dalam kotak penalti, selalu merepotkan back-back lawan juga. Nah, tentunya kita tahu di
Feyenoord dia berhasil membawa Feyenoord memuncaki klasemen, lalu turun lagi peringkatnya. Nah, tapi sekarang Feyenoord ada di 4 besar Liga Belanda. Nah, di timnas Jepang juga dia sangat bagus, pemain ini sangat tenang. Nah, sempat dia mengatakan seperti ini, karena dia ingin berbuat sesuatu untuk negara kelahiran kakeknya. Artinya dia sudah siap untuk menjadi warga negara Indonesia, tinggal mengurus semua prosedur-prosedur persyaratan-persyaratan agar dia bisa menjadi warga negara Indonesia dan mendapatkan KTP dan paspor, dan tentunya harus ada izin-izin lagi, izin dari FIFA segala macam. Nah, mungkin itu gampang untuk Pak Erick Thohir untuk mengurusnya, karena Pak Erick Thohir adalah the best Indonesia untuk ketua PSSI yang ada sampai selama ini, the best. Mari teman-teman pecinta sepak bola Indonesia, kita berdoa, kita mendukung, semoga Ayase Ueda ini bisa menjadi warga negara Indonesia dan menjadi striker timnas Indonesia. Nah, saya nggak habis bayangkan seperti apa kegirangan saya kalau Ueda ini datang, Romeni datang, ya. Jadi kita punya 2 striker yang haus gol. Tentunya dengan ada 2 striker ini, kita berharap mereka bisa mencetak banyak gol dan Indonesia bisa berbicara di dunia tentang sepak bola. Apalagi kita lihat U17 kita juga ke Piala Asia, U20, U23, terus senior. Nah, apalagi sekarang kesempatan kita masih terbuka untuk masuk ke Piala Dunia, maju ke round 4, atau kalau bisa kita bisa dampingin Jepang di peringkat kedua di round 3 ini, maka kita akan otomatis lolos. Nah, untuk teman-teman yang pecinta timnas Indonesia, kita berharap semoga ini cepat selesai. Cepat selesai, otomatis kita punya striker yang tajam. Nah, kita happy aja, intinya seperti itu. Dan kita berharap masih banyak lagi pemain-pemain keturunan Indonesia yang di luar negeri bisa kembali ke Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia. Nah, untuk teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Berikan komentar untuk video saya ini. Terima kasih.